Seorang pendaki asal Tabanan, Bali harus dievakuasi tim SAR gabungan dari puncak Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang kelelahan di Gunung Batu Karu, Tabanan. Seorang remaja asal Magelang, Jawa Tengah akhirnya ditemukan setelah 17 hari dilaporkan hilang di Gunung Slamet. Selamat datang di Bawa Berita, tempat di mana saya akan membawakan informasi ataupun berita sesuai dengan faktanya, bukan hanya sekedar katanya. Musim hujan telah tiba, biarkan pemain inti turun dan yang FOMO diam di rumah aja. Begitulah beberapa kalimat yang saya temukan di Instagram akhir-akhir ini pada saat musim hujan. Sebenarnya nggak salah, tapi sejujurnya saya nggak setuju dengan statement tersebut. Karena setiap orang mempunyai hak untuk mendaki, baik itu di musim kemarau ataupun musim hujan. Asalkan sudah dengan persiapan yang matang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka untuk rekan kita Syafiq Ali yang sebelumnya hilang di Gunung Slamet dan pada saat ini sudah ditemukan meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan menjadi pelajaran buat kita semua agar lebih mempersiapkan diri dalam melakukan pendakian. Tapi saya tidak akan membahas hal tersebut, jadi kita kembali ke topik utama. Musim hujan memang seringkali menjadi penghambat bagi para pendaki, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan pendakian. Salah satu hal yang pasti yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendakian di musim hujan adalah jas hujan. Kenapa? Karena jas hujan ini selain bisa melindungi dari kehujanan, juga bisa melindungi tubuh kita dari angin yang hendak masuk langsung mengenai tubuh. Kita pasti setuju, nggak enak rasanya kalau misalkan kita mendaki dengan keadaan basah kuyup terus ada angin yang kencang. Pasti gampang sekali lelah, gampang sekali capek, dan mendaki saat musim hujan juga meningkatkan risiko hipotermia, banjir, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Ya walaupun tumbangnya itu nggak isi label barcode ya, ataupun nggak isi angka-angka, tapi pohon tumbang yang saya maksud itu adalah pohon yang benar-benar tumbang karena alami dari alam. Nah, ngomong-ngomong soal hipotermia, saya pernah hampir mengalami kejadian hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Agung. Jadi pada saat itu saya melakukan pendakian di bulan Oktober bersama dengan saudara saya, hanya berdua. Jadi dari awal perjalanan itu kami sudah diterpa hujan. Ya walaupun kami sudah mempersiapkan diri dengan jas hujan ya, tapi ternyata jas hujan yang saya pakai itu rembes. Nah, seperti yang kita tahu, Gunung Agung itu kan mempunyai 3 pos. Pos 1, pos 2, dan pos 3. Dari base camp pos 1 itu jaraknya lumayan dekat, dari pos 1 ke pos 2 itu jaraknya lumayan jauh. Nah, ketika kami tiba di pos 1 itu masih aman-aman aja. Karena sudah capek, belum sampai di pos 2 kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sepanjang jalan menuju pos 2. Nah, pada saat itu ketinggian kurang lebih 2000 mdpl ya. Di tanah yang kurang lebih 2 meteran di bawah pohon besar itu kami mencoba untuk mendirikan tenda, dan pada saat itu saya sudah mulai membuka jas hujan saya dan memakai jaket yang memang sebenarnya sudah anti angin. Nggak tahu kenapa pada saat itu badan saya mulai menggigil dan itu saya mulai merasa kedinginan, ada angin kencang, bus gitu suaranya. Nah, saya berpikir dan mulai ragu akan perjalanan ini. Bisa nggak ya sampai puncak? Apa saya akan hipotermia ya? Apa saya akan mati di sini? Saya dalam hati nggak boleh hipotermia di sini. Saya nggak boleh mati di sini. Saya harus melanjutkan perjalanan. Akhirnya tenda yang belum sempat terpasang tersebut kami simpan, lipat di tas. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2. Nah, pada saat sampai pos 2 saya berpikir lagi, kalau misalkan waktu itu kami nggak lanjut dan tetap mendirikan tenda di sana, bisa-bisa saya masuk berita sih, seorang pemuda ditemukan mengalami hipotermia di Gunung Agung. Kan nggak lucu ya? Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman yang melakukan pendakian, tapi cerita ini saya bagi karena untuk mengingatkan kita bersama bahwa hal sekecil jas hujan pun memiliki peran penting dalam melakukan pendakian. Jangan sampai hal penting tersebut kita lupa. Saya sudah mencoba beberapa jas hujan dari yang tipis seperti plastik sampai dengan bahan yang cukup tebal, tapi belum sampai 6 bulan itu sudah mulai rembes. Kira-kira ada nggak sih jas hujan yang awet untuk kita pendakian ataupun untuk kita beraktivitas sehari-hari? Nah, kenapa sih membuat video ini? Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan untuk memilih jas hujan yang lebih proper agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Harapannya pasti agar kita mendaki dengan selamat dan pulangnya pun juga dengan selamat. Jadi video kali ini saya buat bukan berasal dari firasat atau feel saya sendiri, melainkan dari kreator-kreator lain yang sudah melakukan review jas hujan sebelumnya. Jadi saya tarik datanya dari sana dan saya rangkum jas hujan yang menurut saya itu baik dan bagus untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan juga melakukan pendakian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal, jas hujan itu bisa melindungi kita dari kehujanan dan juga angin. Ada beberapa jenis jas hujan seperti jas hujan punco yang bentuknya itu lebar dan biasanya lubangnya itu hanya ada di kepala saja. Kemudian ada jas hujan setelan lengkap, baju dan celana. Kemudian ada jas hujan gamis untuk teman-teman yang berhijab. Kemudian ada jas hujan ekonomis yang ini bentuknya paling sederhana ya. Itu bentuknya adalah plastik yang dibuat menyerupai jas hujan. Dan overcoat, jas hujan yang bentuknya itu panjang, tebal dan biasanya digunakan untuk kerja industri pabrik. Jadi video ini juga sebagai rekomendasi buat diri saya sendiri ya, ketika nanti saya ingin beli jas hujan. Disclaimer dulu, video ini bisa bersifat subjektif karena saya pilih berdasarkan dari apa yang ada. Gak semua saya masukkan ke dalam rekomendasi jas hujan yang terbaik, tapi menurut saya ini patut dipertimbangkan. Nah, berdasarkan jenis jas hujan yang saya bilang tadi, saya kelompokkan menjadi dua saja, jas hujan punco dan jas hujan setelan lengkap, baju dan celana. Nah, pertama dari jas hujan punco itu ada dari merek Zarventure di harga 128.000. Kelebihan dari jas hujan ini adalah bahannya sudah Teslan waterproof, yang sudah pasti tahan air, tidak mudah sobek, dan juga bisa digunakan sebagai diva. Enaknya kalau misalkan kita membeli jas hujan ini ketika melakukan pendakian, nggak perlu lagi membawa jas hujan tambahan karena semua sudah tercover di jas hujan tersebut, baik dengan carrier yang kita bawa juga dengan peralatan yang ada di dada kita gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi bawaan tas gitu masih cukup. Nah, jas hujan ini masih mengcover semua bawaan kita. Juga kalau misalkan kita berada di tengah hutan dan kondisi tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, jas hujan ini bisa dijadikan sebagai diva. Kekurangannya karena bahannya itu tebal, maka ketika kita pakai itu cenderung terasa panas. Dan kalau misalkan kita melihat di beberapa merek dengan bahan yang sama, yaitu Teslan waterproof, di beberapa merek itu tidak dapat menahan air yang cukup lama. Kemudian yang kedua, jas hujan Penguins di harga 166.000. Kelebihan dari merek ini adalah sudah terkenal. Ketika saya melihat di beberapa jalan-jalan itu, saya pasti melihat ada aja yang memakai jas hujan Penguin. Kelebihan yang lainnya itu bahannya solid dan sudah di seal ya. Kekurangannya harganya lumayan mahal, tapi ya kembali lagi ada harga ada kualitas. Kemudian yang termahal itu ada dari Osil Noctil Series yang harganya di 200 ribuan. Tapi sayangnya saya lihat di stoknya ini sudah habis. Kelebihan dari jas hujan ini dari yang saya lihat bahannya itu sudah tebal. Kalau dilihat dari harganya sudah pasti tahan air dan ada bonus celananya juga. Tapi kekurangannya itu ya tentu saja stoknya terbatas. Tapi dengan video ini dibuat, stoknya itu masih habis ya. Kemudian lanjut ke jenis jas hujan setelan, baju dan celana. Rekomendasi yang pertama itu ada Osil Full Seal Raincoat di harga 139.000. Kelebihannya itu bahannya lumayan tebal. Di resletingnya itu ada layer tambahan sehingga air itu nggak gampang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kekurangannya karena bahannya tebal jadi cenderung lebih panas dan sedikit kaku. Kemudian rekomendasi yang kedua ada SV02 yang berbahan karet di harga 280 ribuan. Kelebihannya itu bahannya sudah karet jadi lebih tebal dan ada kantongnya juga. Bukan yang termahal tapi cukup worth it lah kalau misalkan digunakan untuk sehari-hari dan juga digunakan saat melakukan pendakian ya. Nah, kekurangannya itu hampir nggak ada, tapi yang masih menjadi pertimbangan adalah ukuran jas hujannya yang lumayan ngepres. Jadi ketika kita membawa tas ataupun ketika kita membawa barang-barang cukup tebal, itu jas hujan yang terlalu sempit. Nah, kalau mau jas hujan yang cukup proper dan benar-benar worth it, itu bisa pilih Axio. Sudah double layer, bahannya juga sudah pasti bagus ya, mengingat harganya juga lumayan. Yang pasti ada kantongnya, tapi kekurangannya itu yang tadi harganya yang cukup mahal, tapi berbandinglah dengan kualitas yang diberikan. Nah, karena saya akan menggunakan jas hujan ini untuk kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan pendakian, jadi saya memilih jas hujan yang bisa digunakan sekaligus. Bisa tebak jas hujan mana yang akan saya pilih? Ya, tepat sekali. Saya memilih jas hujan Punco merek Penguins di harga 166.000.
Kenapa saya memilih jas hujan merek Pingin? Karena di samping harganya yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal, jas hujan ini bahannya itu lumayan tebal dan mampu melindungi dari air dan juga angin. Dan kalaupun misalkan saya melakukan pendakian, jas hujan ini bisa saya gunakan sebagai bivak. Dengan kualitas yang cukup bagus dan harga yang lumayan terjangkau, saya rasa ini cukup worth it lah untuk saya pilih sebagai jas hujan sehari-hari. Itu dia beberapa rekomendasi jas hujan dari saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa penting bagi kita untuk memilih jas hujan yang proper untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk kegiatan di luar atau di jalan, juga melakukan kegiatan pendakian. Karena keterbatasan informasi dan waktu sama membuat video, sekali lagi saya bilang bahwa rekomendasi ini bersifat subjektif. Jadi mungkin ada beberapa jas hujan yang belum masuk ke daftar list kalian, dan mungkin dari teman-teman ada yang tahu merek jas hujan yang lebih bagus dan lebih worth it dari yang saya sebutkan tadi, bisa tulis di kolom komentar ya, apa mereknya dan kenapa saya harus memilih jas hujan tersebut. Mungkin itu saja berita kali ini, and see you in the next video.